Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sori dan sorihahku kelas 3A 3B yang teladan Kota Magelang. Kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini tentang sejarah kebudayaan Islam bab 8 tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baiklah sori dan sorihahku, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul? Apa tanda-tanda bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Apa bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW? Mengapa Rasulullah mendapat keistimewaan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk lebih mengetahuinya, marilah kita ikuti pembelajaran tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yang pertama, sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pengertian mukjizat? Mukjizat adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul itu disebut sebagai mukjizat. Nah, setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat hanya dikaruniakan kepada Nabi dan Rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah benar-benar seorang Nabi atau seorang Rasul. Mukjizat datang atau muncul pada saat yang sangat diperlukan. Misalnya ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh raja. Nah, macam-macam mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Perjalanan Isra dan Mi'raj. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Kemudian yang kelima, kitab suci Al-Quran. Ini merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini surat Al-Hijr ayat 9. Nah, yang kedua, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad ditandai dengan lahirnya atau kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bersamaan dengan hancurnya pasukan gajah yang menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Bisa dibaca ya Pak Guru, nanti kirim materinya di grup ya ataupun di classroom. Nah, pada saat penyerangan Ka'bah, Mekah dalam keadaan sepi sehingga Raja Abraha kemudian menyerang dengan leluasa, bahkan merampas untanya dari Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu menjaga Ka'bah. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam surat Al-Fil ya, tentang pasukan gajah. Nah, dengan hancurnya pasukan gajah tersebut, ini menandakan bahwa akan ada peristiwa penting. Nah, ternyata peristiwa penting itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW
pada tanggal 12 tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah. Nah, selanjutnya ini anak semuanya, silahkan nanti kalian kerjakan, hanya memberi centang, tentang pernyataan setuju, tidak setuju, kurang setuju, dan setuju. Nanti bisa dibaca pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kalau setuju ya dicentang setujunya, kurang setuju ya dicentang kurang setujunya, setuju ya dicentang setujunya. Baiklah anak-anak semuanya, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.